Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, hari ini banyak orang yang berusaha menjaga kesehatannya, meningkatkan imunitasnya, makan yang bergizi, olahraga, berjemur di bawah matahari, berharap mendapatkan asupan vitamin D, serta tidak lupa tidur dan istirahat yang cukup. Dan begitu ia merasa kondisinya sedikit menurun dan suhu tubuhnya sedikit naik, maka ia akan tekan dengan minum vitamin dan makan yang lebih banyak serta menambah porsi istirahat. Dan di sisi lain, sakit khususnya terdiagnosa positif COVID-19 adalah salah satu hal yang paling ditakuti saat ini. Orang yang positif COVID-19 harus siap duduk di kursi pesakitan secara medis, bahkan secara sosial. Seringkali ia dianggap begitu buruk. Walaupun alhamdulillah tidak sedikit pihak yang memberikan dukungan. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, walaupun menjaga kesehatan dan berjuang menjauhi COVID-19 adalah hal baik dan terpuji, namun apakah kita berhenti sampai di titik ini saja? Sebagaimana, apakah sebatas sakit atau positif COVID-19 adalah sebuah parameter keburukan? Nabi kita SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Seluruh perkara yang dialaminya merupakan hal baik dan terbaik untuknya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan ini tidak pernah terjadi kecuali untuk seorang mukmin. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah. Jika ia diberikan kelapangan, di antaranya kesehatan, lalu ia bersyukur, maka itu baik dan terbaik untuknya. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah. Dan jika ia ditimpa kesulitan, di antara contohnya sakit atau laqadarullah positif COVID-19, lalu ia bersabar, maka itu baik dan terbaik untuknya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ini, Nabi kita SAW menunjukkan kekagumannya. Nabi menunjukkan kekagumannya dan rasa takjubnya kepada orang-orang yang beriman, yang apabila diberi kesehatan, ia bersyukur, dan jika ia ditimpa sakit atau positif COVID-19, dan ini tidak kita inginkan, tapi jika itu terjadi, maka ia bersabar. Ternyata orang yang berhasil dan orang yang baik serta terbaik bukanlah sebatas orang yang sehat dan pintar menjaga kesehatannya, sebagaimana orang yang buruk bukanlah orang yang sakit. Orang yang berhasil di saat pandemi ini adalah orang yang beriman, yang yakin bahwa ini adalah takdir Allah dan pertunjukan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saat ia sehat, ia bersyukur kepada Allah yang telah menjaga dan melindungi dirinya. Mengapa? Karena ia beriman bahwa kesehatannya adalah anugerah dari Allah, bukan semata-mata kemampuan dirinya menjaga pola hidup sehatnya. Maka ia syukuri kesehatannya dengan lisan, dengan memperbanyak bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, dan memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ia bersyukur dengan hatinya, dengan meyakini bahwa semua ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini membuat ia semakin cinta kepada Allah, karena Allah yang memberikan kesehatan kepada dia. Lalu ia bersyukur melalui anggota badannya, dengan menggunakan nikmat itu, nikmat sehat ini di jalan Allah. Ia senantiasa berzikir dan berdoa di hari-hari ini, menjaga sholat wajib, lalu memperbanyak sholat sunnah. Ia bantu sesama, dan juga disiplin dalam menjaga kesehatannya, dan mengikuti himbauan pemerintah melakukan tindakan preventif seperti social distancing dan lain-lain. Dan saat ia sakit atau positif COVID-19, dan semoga ini tidak terjadi pada kita semua, tapi laqadarullah itu terjadi, maka ia kembalikan ke imannya. Ia yakin bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai tanda sayangnya Allah kepada dirinya, sekaligus ujian keimanan dan pelebur dosa-dosanya. Maka ia terima dan jalani dengan sabar. Ia hadapi dengan iman, tidak putus asa. Ia isi waktu dengan kembali kepada Allah,
dan melakukan self isolation agar ia tidak menularkan ke pihak lain dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, yang dikagumi Nabi bukanlah sebatas orang yang sehat, negatif ketika tes, atau yang sakit lalu sembuh, namun yang bersyukur saat sehat dan yang sabar saat sakit. Oleh karena itu, ada sebagian orang yang sehat lebih pantas dikasihani dibanding orang yang sakit dan positif COVID. Mengapa? Karena ketika ia sehat, ia tidak sholat, ia tidak beribadah kepada Allah, ia tidak kembali kepada Allah. Bahkan ia remehkan saudaranya yang positif COVID. Adapun yang sakit, ia bersabar, ia bertobat kepada Allah, lalu mengisi waktu dengan ibadah. Maka yang sakit lebih baik daripada yang sehat di mata Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingatlah saudaraku, seringkali bersyukur itu tidak lebih mudah daripada bersabar. Setiap orang diuji dengan kondisinya masing-masing. Dan saudaraku, kita meyakini kehidupan ini masih panjang, masih ada alam barzakh dan hari kiamat kelak. Dan di sana kita tidak hanya ditanya tentang bagaimana kita menjaga nikmat sehat, tapi juga ditanya bagaimana mensyukuri nikmat sehat itu dan bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Dan bagaimana kesabaran kita saat kita terjatuh dalam sebuah penyakit. Terakhir, bagi yang sehat, mendekatlah kepada Allah dengan bersyukur baik lisan, hati, dan anggota badan. Dan tetaplah disiplin dalam menjaga kesehatan, serta menjauhi wabah dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta jangan sekali-kali merendahkan yang sakit. Bisa jadi ia lebih baik dibanding Anda yang sehat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu doakan yang sakit, supportlah dia, dan supportlah seluruh perjuangan menghadapi wabah ini. Dan bagi yang sakit, baik itu COVID-19 atau sakit-sakit lainnya, mari mendekatlah kepada Allah dengan bersabar. Dan kita masih bisa bersaing dengan yang sehat, dengan kesabaran kita dan ibadah-ibadah kita selama kita sakit. Yakinlah bahwa ini adalah ujian keimanan kita, dan ini tanda Allah sayang kepada kita. Saudaraku, buatlah nabimu kagum dan takjub kepadamu dengan menjadi seorang yang sehat dan bersyukur, atau yang sakit dan bersabar. Semoga Allah segera mengangkat wabah dan segala penyakit dari bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.